Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yoga Waalaikumsalam. Surya Dharma. Kaifa haluk? Ana bi khair. Wa kaifa hal ya akhi? Alhamdulillah. Kuntu bi khairin, kuntu ala halikum. Oke, Sama. kita perkenalan dulu ya, Tat ya. Oke, ini nama rubriknya Dialog bareng Fahri, Tat. Keren. Kemarin kita sudah ada. Dengan Sultan kok Fahri gitu. Iya, kan nama tengahnya Sultan Fahrizal kan ya. Jadi Terus. kemarin sudah ada beberapa 1-2 sama teman-teman kita sharing, ada dari teman kursusan juga alumni Bristol University dari UK. Nah ini saya kan seputar beasiswa kemarin yang terakhir. Nah ini Ana ya terketuk hati untuk menggali bahasa Arab lebih dalam. Oke, Ustadz Yoga Surya Dharma. Kenalan dulu, Tat. Ahlan. Nah, biar semuanya tahu, Ustadz Yoga ini dulu kakak kelas ya kan? Kakak kelas. Apa bahasa Arabnya kakak kelas apa, Tat? Fil fasli. Oke. Kegiatannya sekarang apa nih, Tat? Saya biasa ya, sehari-hari belajar mengajar aja. Ya. Kebetulan sekarang kami ngabdi atau mendapat amanat untuk mengajar di Universitas Darussalam Gontor semenjak tahun 2015. Loh, dari 2015 ya, Tat ya? 2015. Antum S1-nya di mana? Satunya sama, dulu ISIT namanya ya. Oh iya. Kan dulu ISIT, Institut Studi Islam di Guntur. Saya angkatan tahun 2013 tamat. 2013 tamat. Nah, terus lanjut PKU, Program Kaderisasi Ulama angkatan ke-7. Itu program apa itu? Ya, jadi gini, PKU itu program kaderisasi ulama, di mana tujuannya adalah mencetak calon ulama-ulama muda yang mempunyai capability dalam mengkanter pemikiran-pemikiran liberal. Udah kita ketahui kan, zaman sekarang kan banyak pemikiran liberal, banyak pemikiran-pemikiran yang mengarah ke hal-hal yang Islam tidak mengajarkan. Tapi dengan kehebatan kayak gaya berpikir mereka membuat seolah-olah itu Islam. Contohnya, ya kecil aja. Programnya dulu biar jelas. Ini berarti pasca sarjana? Sebenarnya setingkat pasca sarjana, tapi cuma 6 bulan. Setingkat pasca sarjana, tapi cuma 6 bulan. Istilahnya kayak Mahat Ali gitu kah? Iya, gini, bukan. Mahat Ali kan semester 1. Ini syaratnya sudah semester Mahat Ali itu kan biasanya setingkat S1. Kalau PKU, dia pesertanya adalah tamatan S1. Lulusan S1 berarti? Lulusan S1 dari berbagai jurusan. Syaratnya cukup berat, karena kompetitif. Dari yang daftar 100 lebih, biasanya yang keterima cuma 30 orang. Dia harus bisa Arab Inggris, harus bisa nulis Arab Inggris, dia harus tentang keadaan umat sekarang, terutama dalam konteks berpikir tantangan pemikiran Islam. Sebentar, itu yang membuat program itu ISIT ya? Iya, itu dicetus oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dengan izin Bapak pimpinan ketika itu Ustadz Syukri, Abdullah Syukri Zarkashi. 2006 dimulainya itu, 2006 kalau tidak salah. Ya, sebentar. 2000. Syaratnya itu ada menulis Arab apa tadi? Ya, jadi syaratnya itu kita buat makalah, jadi harus menyertakan. Jadi yang pertama S1 ya. Satu, kedua harus bisa Arab Inggris. Nah, ketiga kita harus emang semua yang di Gontor kan harusnya sudah bisa semua itu kan? Oh begini, PKU itu tidak cuma untuk orang Gontor, tapi untuk siapapun. Karena ini program beasiswa full 6 bulan gratis, asrama, makan, tutorial, semuanya gratis selama 6 bulan. Fasilitasnya asrama. Bukan untuk anak ISIT aja berarti?
ini. Oh, iya. Bahkan ente aja bisa masuk sini. Tapi 6 bulan, tinggalin anak istri, semuanya ditinggal, fokus. Oh, Karena kita berarti, tiap hari, kerjaannya cuma 3. apa tuh? PKU cuma 3 kerjanya. Membaca, diskusi, resum buku. Membaca, diskusi, resum buku. Itu saja. Gitu Karena kita tiap hari ya? mendalami semua. Mendalami terus dalam kajian bahasa Arab, dan juga mendalami pemikiran-pemikiran orientalis Barat, terutama yang mengkritik Islam, melalui buku-buku mereka yang dalam bahasa Inggris. Makanya Arab Inggris menjadi apa ya istilahnya? Ya, patokan standar ya, standar kelulusan standar seleksi. utama PKU ini. Nanti setelah 6 bulan, ya kita banyak berdiskusi, membuat presentasi, kita mengkanter pemikiran-pemikiran orang-orang liberal, orang-orang feminis dan sebagainya. Terakhir kita akan membuat satu makalah yang mana kita mempresentasikan makalah ini keliling Jawa selama 1 bulan. Kayak jauhlah gitu ya? Tapi bukan model jauhlah seperti orang itu. Jadi kemana-mana? Model kita presentasi ke kampus-kampus, presentasi ke pondok pesantren se-Jawa, terutama yang sudah kerjasama dengan kita. Surabaya seminggu, nanti ke Malang 3 hari, Jogja hampir seminggu, Solo, Salatiga, sampai Banten nanti. Audiensnya mahasiswa? Audiensnya mahasiswa, guru-guru pondok pesantren, Pak Ali, dan sebagainya. Intinya kita sharing knowledge gitu ya. Jadi setelah kita mendapat 6 bulan itu, kita mengkanter pemikiran mereka yang kira-kira tidak sesuai dengan nilai keislaman, tidak sesuai dengan worldview Islam. Ya. Islam itu, bagaimana cara kita sebagai pribadi Muslim melihat, memandang, dan menilai sesuatu. Itu worldview Islam. Nah ini yang ditekankan di dalam PKU ini. Oke, itu sudah berapa angkatan sampai sekarang, Dat? Kayaknya sekarang sudah angkatan ke-14 apa ke-13 gitu, saya kok lupa ya. Per 6 bulan ya, per 1 semester ya? Ya, betul, tapi tiap tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali. Hanya 6 bulan. Dan itu kalau di ISID itu dulu zaman saya sudah dihitung 1 semester S2. Jadi kita S2, ya kita 1 semester PKU, kemudian 3 bulan, 3 semester setelahnya fokus ke bahasa Arab. Jadi saya S2 itu cuma 1,5 tahun sebenarnya. Oh, 1,5 tahun, 6 bulannya PKU gitu ya? 6 bulannya Dirasa Islamiyah. Nah, terus ada kayak ini nggak, target-target lulusan PKU itu nggak? Yang sudah alumni? Ya, targetnya tadi itu, kita mampu menggali secara optimal permasalahan umat ini apa sih, terutama dalam ranah berpikir ya. Sehingga kita tidak gampang terpengaruh oleh peradaban Barat, silau dengan peradaban Barat yang sebenarnya peradaban ini itu bulldozer. Dia itu menghancurkan peradaban-peradaban besar di depannya. Nah saat ini peradaban Barat musuh terbesarnya adalah peradaban Islam. Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization itu udah banyak menjelaskan bahwa Barat itu sangat khawatir kalau peradaban Islam itu tumbuh kembali seperti dahulu. Akhirnya dimasukilah berbagai paham. Contohnya paham relativisme, paham sekulerisme, memisahkan agama dengan dunia. Di politik nggak usah bawa-bawa agama. Di sekolah nggak usah bawa-bawa agama. Ini sudah paham sekulerisme namanya. Memisahkan antara agama dengan publik. Di publik nggak usah bawa agama. Lu, gua, agamanya seperti itu. Ini kan paham sekuler, paham yang memisahkan dari antara agama dengan kehidupan manusia. Padahal nggak bisa begitu. Agama itu kompleks seluruh aktivitas kehidupan. Dari mulai bangun tidur sampai agama tidak mungkin lepas darinya. Apapun kegiatannya, politik, ekonomi. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak sekali pihak, bahkan itu cendekiawan Muslim yang mengatakan agama is agama, public is public. Sangat banyak. Nah itu yang kita sesali. Nah ini yang akan kita sadarkan bahwa konsepsi beragama tidak seperti itu. Konsepsi Islam itu menyeluruh, syamil, kafah. Islam itu ada di bank, Islam itu ada di sekolah, Islam itu ada di
di politik, Islam itu Di ada di pasar. negara, ada di seluruhnya gitu. Jadi ketika makanya kita sangat menyaksikan bahwa ada orang Muslim tapi dia naudzubillah min dzalik, dia mungkin korupsi atau dia mungkin melaksanakan hal yang negatif lainnya ya, mencuri dana rakyat atau berbuat kericauan begitu. Ini perlu dipertanyakan world view-nya bagaimana. Artinya bagaimana keyakinan dasar ya, the basic belief ya. Dia itu basic belief itu keyakinan dasar seseorang. Bisa jadi keyakinannya syahadat gitu, tapi ketika diimplementasikan syahadatnya hilang gitu. Iya, benar-benar. Kenapa? Karena dia menaruh sholat hanya di masjid. Dia tidak menaruh sholat ketika dia bekerja. Dia tidak menaruh sholat ketika dia sebagai seorang pejabat. Atau dia tidak menaruh sholat pada dirinya ketika dia sedang menjadi pedagang misalnya. Sehingga dia pedagang tapi tetap nipu misalkan, nipu timbangan dan lain sebagainya. Begitu sebenarnya konsepsinya. Iya, jadi KU ini apa ya istilahnya menjaga kelestarian apa yang dulu sudah diinikan Rasul kan ya. Jadi kan semuanya Rasul, ya, sebenarnya Rasul juga berpolitik kan begitu ya sebenarnya ya. Jadi semuanya nggak bisa lepas gitu kan. Betul. Masalahnya gini sebenarnya. Islam itu dari dulu udah bagus ya. Abad ke-7 kita tahu masa keemasan Islam. Betapa banyak sumber keilmuan muncul dari Islam. Sampai Andalus. Bahkan orang Barat tuh mengakui bahwa mereka itu berhutang budi sama Islam. Andalus di Spanyol itu bukti peradaban yang tidak mungkin dipungkiri bahwa Islam itu sangat luar biasa. Ba'da sukutil Andalus, hancur Andalus dengan kota terakhir Granada atau Gornato dalam bahasa Arabnya tahun 1492. Nanti cek sejarah. 1492 adalah hari tahun terakhir Islam ada di Spanyol, ada di Andalus. Itu Islam sudah menanamkan berbagai ilmuwan. Ya, 1492. Barulah mulai itu Spanyol, Portugal melaksanakan ekspansi ke dunia. Padahal sebelum itu Islam itu berjaya di dunia luar biasa. Sampai terakhir tahun 1924 runtuh kekhalifahan Turki Utsmani yang ada di Turki sekarang, hancurlah kekhalifahan Islam yang ada di dunia. Mulailah Palestina dicaplok oleh Israel, yang mana sebelumnya ada kong kali kong antara Inggris dengan Israel untuk menjadikan Palestina sebagai Israel Raya. Nah sampai sekarang kaum muslimin di Palestina kan terus berjuang untuk mempertahankan Palestina agar terus merdeka. Iya. Artinya banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Iya, makanya ternyata itu dipikirkan ya oleh ISID ya, oleh UNIDA itu sangat dipikirkan ternyata ya. Mencetak generasi-generasi dalam wadah PKU begitu, terus kemudian alumninya terseleksi dan pembahasannya sangat yang sedang hit saat ini begitu. Karena kalau dibilang ya Tat ya, kenapa orang dipisah-pisah begitu politik agama-agama ini, karena dikit-dikit udah kalau terlalu religius kadang dibilangnya khilafah kayak gitu kan sekarang kan begitu. Gimana tuh Tat? Begini, kita sudah sepakat, the founding father of Indonesia, para pendiri bangsa dulu di masa BPUPKI, PPKI sepakat bahwa Indonesia itu negara Pancasila. Negara Pancasila. Jadi betul. Jadi asas kita adalah Pancasila gitu. Kita ngakui gitu. Saya pribadi pun mengakui kita ini negara Pancasila. Kita ini bukan negara Islam loh. Ingat baik-baik. Iya, benar-benar. Nah, permasalahannya ada beberapa orang, segelintir orang yang mudah menjudge, oh lu nggak Pancasilais, oh lu khilafah lu gitu. Iya. Ini kan permasalahannya kan adalah kedangkalan berpikir seseorang gitu. Dan memang dipakai oleh sebagian kelompok untuk menjatuhkan kelompok yang lain. Sekarang mari kita kaji sebenarnya seberapa Pancasilais sih kita. Coba, Pancasila itu ada 5 kan? Sila pertama itu apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa kan? Iya. Nah, sekarang kalau ada orang Indonesia yang nggak bertuhan, atau ada orang Indonesia yang dia tidak punya akhlak, apakah dia bertuhan? Apakah dia menerapkan Pancasila? Hah? Iya, apakah dia menerapkan Pancasila gitu kan? Ya, kalau orang Indonesia itu mengaku Pancasila, harusnya kan dia bertuhan.
Kalau orang bertuhan, konsekuensi logisnya dia berbuat baik dong sama orang. Kalau dia nggak pernah berbuat baik, dia selalu menghina orang, menghujat orang, apalagi di depan publik, dan dia tidak bertuhan. Mungkin kalau Islam dia masjid, sholat, puasa. Kalau Kristen mungkin punya ibadah lain ke gereja misalkan. Saya bilang dalam konteks Indonesia. Tapi kalau ada orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke gereja, nggak jelas apakah dia Pancasila. Ini kan perlu dipertanyakan. Jadi mendudukan kata Pancasila itu tidak semudah itu. Kita butuh banyak hal yang perlu kita persiapkan sebagai generasi muda untuk memahami Pancasila itu sendiri. Gitu. Iya. Indonesia itu negara Pancasila, tapi jangan lupa sila pertama kita agama loh. Dalam pasal Undang-Undang Dasar pasal 29 disebutkan negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk itu memeluk agama. Nah, sekarang kalau ada orang Indonesia yang tidak beragama, apakah dia pantas disebut Pancasila? Kan kita berpikir. Sederhana ya. Iya, iya. Ya makanya kan yang terjadi saat ini kan begitu gitu loh. Jadi sangat luar biasa sekali begitu loh. Ya Yunida membangun apa ini? PKU ini program atau gimana bahasanya? Ya gampangnya pelatihan lah ya. Jadi, pelatihan gitu ya. Pelatihan pembinaan para ulama muda. Nah, calon ya, calon ulama muda. Calon ulama muda, benar-benar. Iya, ini masa depan Indonesia juga kan. Kita berharap ya alumni-alumninya bisa, ya itu, maksudnya. Jadi kalau di Mesir itu dibilang yang menduduki parlemennya orang-orang hafid, orang-orang soleh, begitu kan dokternya hafid, begitu kan luar biasa ya Tat ya. Kita tuh pengen gitu loh Indonesia begitu ya. Maksudnya kalau dalam segi orang Muslim ya, dalam segi orang Muslim. Jadi semuanya terkontrol begitu loh. Jadi akhirnya yang korupsi kemudian apa dan kan dia punya benteng terhadap dirinya sendiri begitu loh. Iya, betul. Ya memang sebaiknya seorang pemimpin itu kan kita udah tahu bahwa seorang pemimpin dalam Islam itu tidak mudah. Dia harus punya syarat-syarat. Dia harus punya spesifikasi akhlak, spesifikasi keilmuan, spesifikasi yang lain yang tentunya adalah takwa. Nah, permasalahannya adalah ketika yang menjadi pemimpin kita adalah karena suara terbanyak, kita kan tidak tahu mana pemimpin yang berkualitas atau yang tidak berkualitas. Nah, disitulah sebenarnya peran para ulama-ulama muda, peran para kaula muda sekarang yang terutama yang intelektual ya, intelektual Muslim untuk terjun ke politik sebenarnya. Walaupun saya pribadi belum bisa terjun ke politik. Karena begini, ketika politik itu orang-orang baik menjauh dari politik, ya maka jangan salahkan orang yang tidak baik kalau mengisi politik. Iya. Salahkan orang-orang yang baik, yang berakhlak, yang berilmu, kenapa mereka menjauh dari politik? Iya. Ini menarik sekali. Saya awalnya nggak menduga pembahasan kita sampai ini ya, sampai sedalam ini ya. Padahal tadi kan mau nanya bahasa Arab ya. Kenapa ketika iya, karena tadi ada program PKU tadi. Oke, kembali ke laptop Tot ya. Oke. Saya agak kaget ketika mendengar antum jadi dosen bahasa Arab. Ya kan? Kaget kenapa? Biasa aja itu. Karena dulu basic antum masuk pondok itu bahasa Inggrisnya bagus. Ya kan? Jadi wah, ya kan kayaknya antum jadi bagian bahasa dulu karena punya basic dari sekolahnya dulu, tahu di SMP atau di rumah, punya basic bahasa Inggris yang bagus. Nah, tahu-tahu lulus pondok malah justru apa namanya? Jadi dosen bahasa Arab. Itu gimana ceritanya? Panjang itu ya. Panjang itu. Ya, singkatnya. Jadi gini sebenarnya. Awal-awal SMP saya belajar bahasa Inggris banyak. Nah, justru karena gini, sederhana gini. Saya jadi dosen bahasa Arab karena saya itu nggak bisa bahasa Arab. Karena nggak bisa bahasa Arab. Karena nggak bisa bahasa Arab. Oh, gitu. Jadi begini, dulu ketika saya santri, saya merasa saya masih lemah bahasa Arab saya gitu. Makanya saya kan disesatkan ke jalan yang benar oleh pondok ketika itu dengan menjadi monolog.
Iya, iya. Akhirnya mau nggak mau saya terpaksa bisa bahasa Arab, terpaksa harus mendalami bahasa Arab gitu. Nah, ibarat orang yang sudah kecemplung sumur, kecemplung sungai, kan tanggung kalau cuma basah sampai dengkul. Iya. Ya kan? Akhirnya ya wis lah, wis kadung nyemplung sampai dengkul, wis pisan aja sampai kelep lah gitu. Bahasain kabeh ya kan kalau bahasa Jawanya. Kan ini ya, mungkin pandangannya ketika pemilihan dua orang. Jadi satunya yang bagian bahasa Inggris, satunya yang bagian bahasa Arab. Padahal kan nggak gitu ya. Semuanya harus menguasai kan gitu. Namanya juga bagian bahasa. Jadi itu tadi saya bilang. Gara-gara saya dicemplungkan ke jalan yang sesat, enggak disesatkan di jalan yang baik gitu. Benar-benar. Nah, bahasa Inggris antum dulu otodidak apa gimana waktu SMP itu? Apa di sekolah doang? Ya kita dulu saya ya belajar dengan guru, kursus bahasa Inggris juga. Lama saya kursus bahasa Inggris dari saya SD kelas 5 saya udah kursus bahasa Inggris 5 tahun. Dan sampai sekarang ya terlebih dosen ya lebih sering dipakai. Iya, makanya kan banyak membantu lagi. Iya, makanya kita kan kaget gitu ya. Jadi ketika antum jadi kayak kebalik ya, kalau Mr. Fu BEC kan dulu di pondoknya bahasa Arabnya bagus banget ya. Sekarang dicemplungkan di bahasa Inggris ya, mau nggak mau jadi penerus ayahanda, akhirnya bahasa Inggrisnya jadi ini. Kalau antum kebalik ya, dulu basicnya bahasa Inggris, terus sekarang. Ya. Oke. Ya itulah Allah iqalibul qulub ya. Allah kan membolak-balik hati. Iya, termasuk ini ya, termasuk skill ya. Skill. Termasuk skill. Memang hati itu sangat berhubungan dengan skill. Skill itu berhubungan dengan hati. Kalau hatinya sudah mantap di Inggris ya skillnya ngikutin. Makanya yang terpenting belajar bahasa kan hati sebenarnya. Hati, motivasi, pemikiran. Unik ini hubungan bahasa sama hati apa nih? Nah, tadi gini, hati itu mendorong keinginan untuk maju. Ya. Hati itu dia kan raja kan. Ingat ya, Rasulullah kan dulu pernah bersabda kan, ada satu daging dalam tubuh, iza soluhal jasad kullu. Iza fasada jasad kullu, kan gitu. Yeah. Sebenarnya itu dipahami banyak hal gitu. Artinya kalau kita mau berubah jadi orang baik, hatinya kita sentuh dulu, dia baik. Dia ada seluruh komponen tubuh ini, hati, mata, pikiran, telinga, tangan, kaki, semuanya akan ngikut apa kata hati sebenarnya, apa kata hati. Nah, masalahnya kolbun itu di mana letaknya? Kolbun tuh di sini atau di sini? Loh, kalau ini kan aklun, maksudnya luarnya. Oke, ini kan menarik. Ini dikaji dalam PKU. Kolbun tuh di mana letaknya? Antara kolbun tuh di sini apa di sini sih? Nah, itu. Menurut hasil riset PKU apa? Panjang. Oke. Ya, next podcast. Oke, berarti dari keterpaksaan ya, dari nyemplung tadi, ya kan, akhirnya memilih untuk sekalian basah, begitu. Ada kesulitan nggak, Tat? Begini, seseorang dalam mempelajari bahasa kedua atau bahasa ketiga atau bahasa yang bukan bahasa ibu, tentu punya kesulitan. Nah, kesulitannya itu berbeda-beda. Tingkat kesulitannya berbeda-beda. Kalau antum bahasa Arab ya, kalau bahasa Inggris nggak usah ditanya gitu ya. Bahasa Arab itu sebenarnya kalau menurut saya nggak sulit bahasa Arab itu. Cuma butuh pembiasaan, butuh latihan, butuh mumarosah, butuh tadribat. Itu aja. Jadi banyak latihan, banyak sering membaca, sering mendengar, itu aja. Sulitnya apa sih? Malesnya itu loh kadang. Malesnya ya. Makanya tadi hubungannya sama hati. Untuk iya, makanya malesnya itu kalah kalau hati kita kuat. Keinginan kita, heart desire kita kuat. Iya, benar. Makanya belajar bahasa itu yang penting adalah hatinya dulu. Hatinya sudah seret, dia ingin bahasa Arab. Insya Allah nanti semuanya mengikutin. Gitu. Latihan berapa kali sehari, mendengar 1000 kali sehari, dia kuat. Gitu.
Kenapa? Karena hatinya sudah pingin. Iya. Ini menarik nih ya. Ini kita bicara bahasa secara umum ya. Saya punya murid, mahasiswa saya. Dia tuh, menurut saya dia lemah bahasa Arabnya. Tapi ketika kan kita ya tadi mungkin dia punya kenalan gitu orang Turki, akhirnya ada semangat dalam diri dia untuk mempelajari bahasa Turki. Ternyata dia lebih cepat belajar bahasa Turki dibanding bahasa Arab. Oh gitu. Padahal dia belajar bahasa Turki otodidak loh. Lah dia di mahasiswa saya ketemu saya, istilahnya saya ajar bahasa Arab. Tapi tidak lebih bagus ketika dia belajar Turki sendiri. Nah, di situ saya semakin yakin bahwa hard design seseorang itu menggerakkan orang itu mampu berbahasa secara cepat. Iya. Oke. Kalau pilihan jurusan tadi kan karena jadi bagian bahasa, kemudian mau nggak mau akhirnya belajar bahasa Arab. Pemilihan jurusan antum S1 bahasa Arab dulu termasuk mengembangkan yang dari pondok atau gimana? Jujur ya, ini jujur, tapi jangan bahasa sama-sama. Ini di post. Jadi gini. Kenapa? Ini kalau tahu ISID, Institut Studi Islam Darussalam, zaman itu ya 2009-an. Bahkan sebelum itu universitas sangat sulit sekali. Masuknya sulit, keluarnya lebih sulit. Oh gitu. Sangat. Karena di ISID nggak ada nilai katrol. Nggak ada ini di katrol. Nilai D, nilai A yo A, nilai B yo B. Banyak teman-teman kaya itu yang nilainya IP-nya 1,2, 2,5 itu banyak. Tapi apa adanya gitu. Betul. Nggak kok di katrol, enggak. Gitu. Walaupun akhirnya mereka banyak yang tahsin ya, tahsin atau iadah. Jadi harusnya sekolah S1 4 tahun, molor jadi 6 tahun. Itu biasa. 7 tahun biasa. Iya, sering dibajang dulu banyak tuh. Oh, banyak sekali. Sulit gitu. Nah, saya berpikir, wah, saya kan guru pengabdian ya. Iya. Saya cari deh pelajaran yang kira-kira saya mampu, saya bisa dan nggak terlalu sulit nilainya gitu kan. Saya udah punya bahasa Arab nih gitu kan. Akhirnya jadi guru bahasa Arab aja. Akhirnya saya ngambil PBA. Jadi saya ngambil PBA itu dulu itu nggak berpikir mau jadi dosen, nggak berpikir. Gitu ya. Saya pikir adalah gimana caranya saya kuliah S1 cepat selesai, materinya nggak terlalu sulit. Dengan background pernah jadi bagian bahasa gitu ya. Iya. Gitu. Jadi caranya gitu. Iya. Tapi beneran akhirnya normal 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Sukses. Alhamdulillah. Dan jadi dosen gitu kan. 4 tahun. Itu bonus. Bonus ya. Itu bonus. Jangan dipikir itu tujuan. Iya. Ini penting. Jadi ketika kita belajar gini. Kita itu belajar bahasa Arab kenapa sih? Saya kan pertama memang kecemplung ya. Yang kedua setelah saya paham, oh ternyata hikmahnya adalah saya kecemplung. Hikmahnya itu begini. Saya baru sadar hikmahnya itu ya baru-baru ya sudah ketika saya S2 lah ya. Kenapa sih kita di pondok itu belajar bahasa Arab? Islam itu selalu erat hubungannya dengan bahasa Arab. Ya. Kalau kita sebagai Muslim tidak bisa bahasa Arab, bagaimana kita paham Islam? Ini menarik. Gitu. Iya. Kenapa dulu kita di pondok harus belajar bahasa Arab? Biar kita tahu dalamnya Islam. Hakoiku Islam, kita harus tahu. Nah itu tidak akan mungkin tahu kalau kita tanpa bahasa Arab. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, begini. Kalau kita lihat dalam perjalanan selama ini dan bahkan seluruh rangkaian yang ada, ternyata Islam dan bahasa Arab tidak bisa dipisahkan. Ibarat mata koin. Dia kanan, kiri Arab, kirinya Islam. Maksudnya gimana? Gini, Le. Ketika di suatu tempat ada Islam, pasti ada bahasa Arab. Iya. Ngikut ya. Ketika di suatu tempat ada bahasa Arab, ada Arab, pasti ada Islam. Artinya apa? Dua hal ini tidak mungkin bisa dipisahkan. Gitu. Kalau Dr. Dia Tumaskon, guru saya, motivator dalam membeli pelajaran bahasa Arab kepada saya dulu. Al-Islamu yahullu begini. Sorry, saya lupa sebentar.
halal Islam aina mahalat lugatul Arabiyyah. Wa huwa la yanfasilu anha kama annaha la tanfasilu anhu. Artinya begini, ya tadi itu bahasa Arab selalu ngikutin Islam. Di mana ada bahasa Arab, ada Islam. Di mana ada Islam, ada bahasa Arab. Paham ya? Ya, betul. Islam tidak terpisahkan dari bahasa Arab dan bahasa Arab tidak terpisahkan dari Islam. Maka harusnya karena itu motivasi terbesar kita sebagai muslim belajar bahasa Arab adalah because we are Muslim. Iya, betul. Maka kita wajib belajar bahasa Arab. Itu sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Simpel itu. Nah, jadi kemarin ada, Tat. Jadi sebentar, di tayangan itu kayak ada juri, kemudian depannya itu anak Chinese, anak yang masih kecil Cina, ya kan? Pernah lihat antum ya videonya? Pernah. Ketika ditanya sesimpel dia ngomong karena Muslim gitu loh. Kenapa belajar bahasa Arab? Ya, karena dia Muslim. Oke. Tapi begini, Tat. Maksudnya ini kan itu kan kalau kita sudah karena sudah bawaan ya, karena kita lahir Muslim begitu. Untuk lebih kekiniannya, Tat. Jadi kenapa anak muda, kenapa orang zaman sekarang gitu, kenapa atau mungkin yang non Muslim juga harus belajar bahasa Arab kira-kira? Selain Muslim, selain kita. Banyak. Nih, yang pertama. Orang Arab ya, terutama daerah Timur Tengah, itu negara kaya. Negara kaya. Artinya dari faktor ekonomi, kalau kita bangsa non Arab saya bilang, bahwa Ajami ya, kaum Ajami non Arab ingin berhubungan dengan mereka, berdagang dengan mereka. Tentu mereka nggak mau nerima bahasa Inggris, nggak mau nerima bahasa Indonesia. Mereka lebih suka pakai bahasa Arab. Nah, kita harus belajar bahasa Arab agar dapat bermuamalah, ya bang nggak? Iya, benar-benar. Agar dapat berhubungan sama mereka. Bahkan ini sekarang yang punya Newcastle baru beli kemarin. Newcastle orang Arab. Iya, jadi mungkin orang Inggris akhirnya juga belajar bahasa Arab karena klubnya pada dibeli gitu ya, orang-orang kaya. Terus yang kedua, bahasa Arab itu termasuk lughatul alamiyah, bahasa internasional. Salah satu bahasa yang ada di PBB kan ada 6 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab selain Inggris. Ini yang kedua. Artinya rugi kalau nggak bisa bahasa Arab sebenarnya. Anak muda zaman sekarang rugi kalau nggak bisa bahasa. Ya begitu. Makanya kan global gitu, Tat. Kita kan mungkin motivasinya ngapain gitu loh. Gue belajar bahasa Arab gitu loh kan. Ya kan. Sebenarnya banyak sekali gitu loh. Yang pertama sebenarnya ekonomi ya. Kalau kita mau ke sana, bisnis ya. Arab, kan, bisnis terutama, bekerja di sana tentu kita harus bisa bahasa Arab. Belum kalau sudah bicara beasiswa. Wah, beasiswa dari Arab itu menjanjikan. Arab Saudi itu kalau udah ngasih beasiswa tuh wah luar biasa itu. Nah, itu kan harus bahasa Arab syaratnya. Betul. Iya. Kemudian mungkin ada tambahan ini ya, ngelengkapi tambahan CV lah ya. Apa itu? Ya CV, kurikulum vitae kalau anak-anak mau apply kerja kan. Skill yang dikuasai gitu selain bahasa. Betul. Menarik itu. Sekarang contoh begini, ada orang anak muda pengen daftar dosen gitu ya. Kalau dia nggak punya kemampuan bahasa asing, nggak zaman, nggak laku. Dia minimal harus punya Arab, Inggris, atau mungkin Perancis, Mandarin, begitu. Artinya dia harus punya minimal 2 kemampuan bahasa asing. Kalau cuma 1, udah banyak. 2 atau 3, sekarang tuh begitu. Inggris, Arab bisa menjadi Inggris kayaknya udah wajib ya sekarang ya. Oh iya wajib. Makanya ini kan kalau cuma Inggris doang kan semua orang bisa. Tambahin bahasa Arab keren. Oke, Tat. Mahasiswa ISIT itu semua backgroundnya itu ada yang SMA nggak? Ada yang 0 banget nggak? Masuk ke... Ada. Walaupun nggak banyak. Nggak dari pondok. Sekitar kalau di ISIT mungkin namanya kita nyebutnya NK. NK itu non KMI. Oh, non KMI. Mahasiswa KMI dari Gontor, ada mahasiswa NK, non KMI. Nah, non KMI ini dari SMA atau dari pondok pesantren lainnya.
paling banyak ya, hampir sekitar 30% tuh NK. Jadi KMI cuma 70 atau 60%, sisanya NK. Nah, NK ini yang dari SMK paling sekitar 10-20%. Oke. Saya punya. Nah, itu kan mereka nggak punya basic, ya kan? Oke. Nah, kampus atau dosen yang bagian mengatasi begitu? Atau program kampus ada sendiri? Lingkungan kampus. Apa? Lingkungan kampus Al-Bi'ah. Al-Bi'ah fil Jami'. Oh, ini ya, wajib asrama ya? Iya. Oh. Seluruh mahasiswa nggak ada yang PP, semuanya mukim di sini. 4 tahun. 4 tahun, bahkan bisa lebih. Oh, gitu. Iya. Jadi gini, saya punya mahasiswa, dia akhir dari SMK, bayangkan SMK di Sidoarjo. Iya. Masuk ke Unida, kan sudah jadi Unida. Iya, sekarang Unida. Nggak bisa sampai bahasa Arab. Setahun belajar, wah dia curhat. Pak, saya nggak bisa, saya mau pulang. Saya deketin. Betul itu. Di masjid. Dia curhat, Ustaz, saya nggak bisa. Kamu cowok apa cewek? Cowok, Ustaz. Muslim bukan? Muslim, Ustaz. Latai jangan nyerah. Ayo, kamu pasti bisa. Akhirnya sampai sekarang dia bertahan. Dan sekarang sudah semester 5 ini, tahun depan semester 5. Dan dia lulus dalam bahasa Arab. Artinya ujian bahasa Arab dia lulus. Sekarang sudah bisa berbicara Arab. Sudah bisa baca Arab. Betul itu. Iya. Hanya 2 tahun di sini, dia sudah bisa bahasa Arab. Walaupun mungkin kalau secara nilai, taruhlah kalau 100 dia masih 80 atau 90 lah. Tapi itu sudah bagus. Iya. Nah itu realnya ada kayak tambahan apa kayak privat atau di luar kelas. Yang lingkungan. Kita kan di sini kan berbahasa Arab bahasa Inggris. Jadi dari lingkungan lah akhirnya dia termotivasi untuk mau nggak mau dia bicara bahasa Inggris, mau nggak mau dia bicara bahasa Arab. Jadi ada lingkungan Ahlubawiyah. Kedua, kita ada kelas tambahan namanya matrikulasi bahasa. Jadi dia dari pagi sampai siang, nanti pelajaran itu, nanti siang sampai sore dia ada kelas tambahan. Nah ini khusus untuk orang-orang yang NK, orang-orang yang bahasa Arabnya lemah. Ketiga, tadi karena kita hidup di asrama, teman-temannya banyak memotivasi. Dia juga akhirnya semangat. Dia wifi kita kan terbuka 24 jam. Dia akhirnya belajar dari YouTube, kemudian dipraktekkan sama teman-temannya, belajar dari ustadz, dipraktekkan teman-temannya, akhirnya dia bisa. Jadi ada dukungan dari lingkungan, dukungan dari dosen, dukungan dari teman-temannya, akhirnya dia bisa berkembang dengan besar. Iya. Walaupun ujungnya kembali ke diri sendiri sih. Iya, motivasi hati tadi ya. Self motivation. Iya. Bedanya apa, Tat? Kurikulum bahasa Arab di pondok sama di kampus? Yang paling menonjol. Oh begini, di kampus Unida itu kita meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Gontor. Jadi di Gontor, di pondok itu sangat bagus. Sangat sulit ditiru lah. Iya benar. Betul sangat ditiru. Nah, Unida dengan PBA-nya itu melanjutkan kualitas yang ada di pondok untuk disesuaikan di jenjang perguruan tinggi. Baik itu strata 1, strata 2. Kalau strata 2, ini tujuannya adalah menghasilkan suatu produk pembelajaran bahasa Arab. Itu yang S2? Itu yang S2? S2. Nah, S1 pemantapan dari pondok, ya, dari kurikulum yang ada di pondok pesantren Gontor itu maupun cabang-cabangnya. Yeah. Terus ditambah lagi dengan bekal-bekal yang lain, teori pembelajaran bahasa, teori-teori linguistik modern dan teori linguistik non kontemporer ya, linguistik kontemporer maupun linguistik yang non kontemporer. Ditambahkan tentang research metodologi, bagaimana memulai meneliti, mencari permasalahan, mencari judul, metode yang dipakai sampai menghasilkan suatu penelitian yang bermutu untuk pembelajaran bahasa. Berarti semua apa ya istilahnya? Kalau kita kan dulu lebih ke speaking ya, lebih ke takalum ya. Kemudian ada pondok yang bahasa Arabnya itu tujuannya baca kitab.
Nah, ketika masuk S1 semuanya dipakai tuh ya. Iya. Begini, Iya. gini. Bedanya kalau ente tadi mengaturakan ada pondok yang khusus namanya qiraah saja, pondok yang alur saja. Sebenarnya seluruh pondok modern, Enggak, Gontor, kalau di bukan Tat. Bukan yang modern maksud Ana. Kan ada pondok yang kayak ngaji kitab itu loh. ya, tata dulu pelan-pelan. Jadi Ya. saya terangkan dulu dari bawah dulu, Nah, dari hulu ke hilir, hilir ke hulu. siap. Gini. Jadi gini. Gini. Pondok salam dia lebih fokus ke qiraah. Ya. Bagaimana mungkin teks, qiraah. Ya. Kalau di pondok modern sebenarnya tidak cuma speaking saja, tapi ya speaking, ya kalam, ya qiraah, istima, ya, dan juga kitabah. Ya. Nah, teori yang dipakai adalah teori Ittisoli. Jadi di pondok modern itu direct method yang dipakai, tujuannya bisa berbicara, tujuannya menghasilkan bahasa. Qiraah kan menghasilkan, sama. Nah, tapi tidak fokus kepada satu maharoh saja. Yeah. Nah, di SIT, kita lebih bukan cuma menggabungkan, tapi dari mulai basis KMI, itu sudah mati ini. Nah, di SIT, kita lebih mengembangkan kembali. Jadi kita telusuri bagaimana teori-teori pembelajaran qiraah, teori-teori pembelajaran iman, teori pembelajaran kitabah, dan juga berbicara. Sampai nanti how to be a good Arabic teacher. Bagaimana menjadi seorang guru bahasa Arab yang baik, mampu menerapkan wasail idoh, menerapkan metode pembelajaran yang ada di KMI maupun yang dikembangkan oleh para dosen. Strategi pembelajaran bahasa Arab. Contohnya, bagaimana mengajar nahwu dengan strategi everyone is one a teacher here. Bagaimana everyone is a teacher. Gampangnya active learning atau student active learning atau student center itu. Ya, betul. Nah, jadi cooperative learning, nah begitu. Jadi mengembangkan. Gitu. Tapi asasnya tidak lupa bahwa kita pembelajarannya adalah direct method. Toriko al-Basirah. Toriko tatbikiyah kayaknya. Apa? Tatbikiyah bukan? Tatbikiyah itu kan lebih ke arah implementasi. Implementasi. Jadi enggak, saya baca di Durusul Lughoh tuh ada ininya mukodimahnya. Oh iya. Itu kan cuma istilah aja. Tapi madkholnya atau pendekatannya yang itu adalah approve ya. Madkhol itu adalah madkhol al-ittisoli namanya. Aktif metodenya ya. Active learning atau direct method. Iya, direct method. Oke. Langsung demonstrasi. Berarti goalnya karena PBA, pendidikan bahasa Arab, berarti rata-rata guru ya, mudaris ya? Iya, mudaris. Ada nggak selain itu, Tat? Selulusan jadi apa, Tat? Asisten peneliti. Asisten peneliti. Diplomat. Asisten peneliti bahasa Arab maksudnya, Be? Ya. Ya, menjadi asisten peneliti dosen. Oh, iya. Peneliti. Oke. Terus ada lagi diplomat. Iya. Tadi kita bahas yang 4 maharoh tadi, Tat ya? Iya. Nah, ini menurut antum kalau kemarin kan saya sharing sama Mr. Fu ya, bahasa Inggris. Dimulai dari mana dulu sih? Speaking apa grammar dulu gitu loh. Nah, kalau bahasa Arab ini buat awam Tat ya, buat orang yang benar-benar dari nol, nggak pernah belajar bahasa Arab, kasarannya begitu. Ya mungkin belajar ngaji gitu ya, maksudnya cuman baca Quran gitu. Nah, ini ada step nggak? Harus takalum dulu atau qiraah dulu atau tadi nahwu sorobnya dulu atau langsung aja ngomong? Nah, monggo dari Pak dosen ini. Oke. Begini, ketika kita bicara hal itu, maka kita kembali ke tujuan. What is your purpose in Arabic learning? Kalau tujuannya adalah, saya cuma ingin mendalami kitab. Clear ya? Oh, tujuan saya mendalami kitab. Berarti mau contoh. Berarti dia harus memakai metode yang dipakai pondok-pondok salaf.
Sekarang Salaf sudah banyak mengembangkan metode-metode interaktif. Contohnya di Sidogiri dia ada metode Al-Miftah namanya. Menarik ini. Apa tuh? Tapi sama, jadi dia cuma pengembangan Qiraah ya. Dia pengembangan metode ini sebenarnya apa Al-Ajrumiyah, MRT dan sebagainya sama ngaji kitab. Ya itu tapi dilakukan. Oh. Lakukannya di lagu-lagu modern gitu. Saya dulu pernah belajar. Nah, berarti tujuannya baca kitab, maka yang terpenting adalah pemahaman terhadap kaidah dulu. Dia harus menghafal kaidah, memahami kaidah, gitu. Kemudian baru tasbih ke dalam qiraah tersebut. Kalau tujuannya adalah ittisal, saya mampu berbahasa, saya bisa ngomong, saya bisa mendengar. Nah, maka yang terbaik bagi dia harus tadi unzur wakul. Metode unzur wakul. Dia melihat sesuatu, dia bisa ngomong. Dia ingin mentakbirkan sesuatu, dia bisa ngomong. Jadi dia harus mendengar, berbicara. Mendengar, berbicara. Itu dulu dikembangkan, baru kalau itu udah mantap, naik sedikit demi sedikit ke kitabah sama qiraah. Kitabah. Iya, karena bahasa Arab sendiri kalau bahasa Inggris kan tulisan itu udah otomatis ya, abjad dari A sampai Z, ya kan? Kalau bahasa Arab ini kan kitabah ini kan, kita sadar dulu di pondok itu pertama-tama kelas 1 tulisan pada jelek-jelek semua. Ya kan? Jadi skill kitabah itu juga penting dalam bahasa Arab tuh kayak hono coroko gitu kalau bahasa Jawa tuh ya. Ya, karena kan tulisan Arab itu kan bukan tulisan. Oh. Orang ulama Arab itu nyebut tulisan Arab itu bukan kitabah. Bukan kitabah, tapi Rosmul Arabi. Rosmun, apa tuh? Bedanya apa Rosmun sama kitabah? Rosmul Arabi itu gambar. Oh, gambar. Ini dilihat. Semua tulisan Arab itu kan gambar sebenarnya, bukan tulisan dia. Oh, gitu. Makanya ada quote, dia menggambar. Iya. Paham ya? Rosmul Arabi berarti istilahnya. Oke. Tadi kalau di ISID ya, itu kan sangat-sangat terbantu dengan lingkungan. Kenapa wajib asrama begitu? Karena ya kita sadar lah ya, di pondok dulu wes paling enak itu loh, paling enak belajar bahasa itu kalau memang lingkungan gitu ya. Ya kan? Nah, kalau yang kayak anak-anak sekarang ini udah terlanjur kuliah misalkan diambil ekonomi, tapi dia pengen belajar bahasa Arab, nggak punya lingkungan istilahnya. Gampang. Gimana? Oh gampang. Satu, dia harus komitmen dulu. Ya, komitmen ya. Artinya self awareness-nya dibangun dulu. Yang kedua, kalau dia udah punya itu, dia harus nyari komunitas. Teman-teman yang sama teman-teman yang dia punya, walaupun cuma 2-3 orang gitu. Okay. Karena apa? Praktek itu penting gitu. Iya betul. Dan juga begini, kalau kita punya teman, kalau punya gini, contoh, manusia tua nggak selamanya semangat. Ya benar. Yazidu wa yanqus. Semangat. Teman kita yang down. Nah kalau kita punya kelompok 3-2 orang, itu kita saling menyemangati. Jadi kalau kita semangat, teman kita down, kita semangati. Kita lagi down, teman kita semangat, disemangati, begitu. Itu penting. Banyak orang belajar bahasa Arab, otodidak terutama gagal, karena tadi dia nggak punya komitmen kuat dan dia nggak punya teman. Akhirnya hampa sudah. Gitu. Yang ketiga nih baru penting. Apa? Nah, dia mulai saja dari YouTube. Mendengar. Ya? YouTube banyak mendengar. Oh gitu. Oh ngucapinnya begitu. Oh begitu. Banyak kok. Iya. Sekarang sudah banyak video YouTube yang berbicara bahasa Arab. Dari mulai tingkat dasar, menengah, sampai tingkat intermediate, sampai advance, sudah banyak. Beginner sudah ada, intermediate, advance, bahkan after advance itu sudah ada. Betul. Jadi sudah nggak perlu khawatir belajar bahasa Arab. Iya. Dan nggak bisa bilang belajar itu susah. Nah, itu bahasa dia. Lebih mudah dari bahasa Inggris sebenarnya. Oh, iya kah? Ya. Enggak lah. Huma aja banyak loh. Inggris cuman I doang. Kuncinya cuma satu. Apa? Hati dulu. Oh.
Iya iya, ini karena yang ngomong Pak dosen udah nggak berani bantah, ampun. Iya, jadi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ada, kemudahan begitu ya, komunitas insya Allah bisa dibangun dari grup-grup WA, Telegram. Jadi nggak ada alasan untuk nggak belajar bahasa Arab, untuk nggak semangat belajar bahasa Arab ya, Teh, ya. Apalagi alasan kita yang pertama tadi Muslim ya. Itu insya Allah ya paling nggak gregetnya itu akhirnya muncul gitu ya dari alasan bahwa kita Muslim gitu. Betul. Iya. Oke, begitu Tat. Nih, saya nanya gantian. Apa nih? Kapan nikah? Itu nggak ada di list pertanyaan itu. Ya, insya Allah. Gitu ya. Ba'da corona. Kelamaan. Ya? Kelamaan. Kelamaan. Enggak, saya khawatir begini, banyak orang yang nikahnya itu ditunda karena salah baca hadis. Iya, Gini, saya khawatir banyak orang yang nikahnya itu ditunda dengan berbagai alasan. Karena salah dalam membaca hadis. Hadis apa? An-nikahu sunati, itu yang benar. Nah, dia baca an-nikahu santai. Oh, karena ini gundul ya? Iya. Ini masalahnya di baca. Iya. Karena nggak ada harokatnya ya. Iya. Saya khawatir nanti ente menjumlatihim lagi kan, salah baca hadis lagi. Enggak. Insya Allah. Oke, berarti Unida Corona gimana? Normal apa gimana tuh? Gimana pembelajaran gimana? Ya kita mahasiswa udah pada pulang semua, udah sepi di kampus, paling tinggal dosen di dalam, bapak Pak Rektor. Mungkin mahasiswa yang masih sedang mau skripsi, sedang mau sidang kan nguber. Karena 25 Ramadan tuh terakhir pendaftaran wisuda. Jadi mereka sedang berlomba-lomba untuk mengejar itu. Kan sekarang kuota wisuda tuh dibatasi. Dulu 350 masih bisa. Sekarang maksimal 300. Jenjang S1, S2, S3, seluruh jurusan. Jadi sekarang mereka berlomba-lomba itu. Tahun akademiknya Unida beda juga sama kampus luar. Kalau di sini kita patokannya Syawal, Sya'ban. Berarti kayak pondoknya ya? Betul, jadi dimulai Syawal, Rabiul Awal, terus Rabiul Awal, Sya'ban. Ramadan kita libur. Oh, gitu. Pas ya Ramadan, Corona, libur. Berarti nggak ada pembelajaran daring juga nggak ada, online juga? Dari mulai 15 Sya'ban kita sudah libur. Tapi waktu Corona itu masih aktif. Kan Corona udah berapa bulan tuh? Berarti nggak mengalami online? Oh enggak, kita ngalami online aja, pas ujiannya aja, ujian akhir aja. Oh, itu udah pas sudah karena pas pemerintah mengabarkan kan awal April ya. Nah, kita awal April sudah memang kan sudah pas waktunya liburan santri kan. Mahasiswa kan. Yeah, jadi kita tanggal April sudah memulangkan semua santri. Mahasiswa maksud saya. Tapi ujian. Ya, beberapa sudah ikut ujian, beberapa ada yang ujiannya online dengan dosen masing-masing. Iya, kan akhirnya di sini ya kayak di kampung Inggris ini kan awalnya nggak siap tadi ya, tapi karena semua lockdown dan lain sebagainya, semua online sekarang ini. Kayaknya. Ya, tuntutan. Iya, makanya. Tapi kan minimal kita dosen atau guru dituntut untuk aktif gitu ya. Iya. Akhirnya banyak muncul webinar itu ya. Tiap hari mesti ada itu. Saya juga ngikutin itu seluruh internasional. Tapi masalahnya kalau saya ya mungkin kalau jadi ya bahasa Arab ini lah masalahnya, digital kan, tulisannya itu loh, fontnya itu loh. Kalau Anda udah biasa kayaknya ya. Nulis. Iya. Oh, di keyword. Iya. Wah, itu sudah di luar kepala itu harusnya. Iya. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu.
Wah, Saya kalau ngetik Arab sudah nggak perlu lihat keyboard, ya sudah biasa aja kayak nulis oh, bahasa Inggris di bahasa Indonesia aja. plus harokat ya? Terus kalau makalah kan jarang pakai harokat. Oh gitu, gundul ya? Ya kalau pakai harokat juga gampang. Kamu tinggal baca shift aja. Shift Hmm. key, shift W, shift E, shift X, shift Z, shift A, Heeh. shift S. Gampang aja. Wah iya dosen lah percaya kalau kita ini loh. Makanya kan mau kelas online bahasa Arab kan jadi mikirnya jadi dua gitu loh. Kitabahnya juga gitu loh. Begini, online-nya disikapi pakai Google Form. Kalau untuk temu begini cukup Hmm. mahrul kalam, Mm-mm. kalam, Ya, alam, ya. denger, ya, Mm-mm. sama maharoki ro'ah aja. Iya. Nah iya kan Kita kasih teks. masukin ke Google Form itu kan semua dokumennya harus bahasa Arab semua toh. Iya, Nah, iya. ya gampang aja kan sekarang bisa toh di itu pakai keyword apa keyboard screen itu loh. Keyboard screen Oh terus berarti nanti nulis di kertas ya? iya tuh nanti kayak Oh. jadi tempel dia di layar gitu di layar. Heeh. Nanti tinggal diubah diinstal tulisan Arab di komputer. Nanti keyboardnya di layar berubah jadi Arab. Udah tinggal klik aja. Oh gitu. Gampang hari ini. Wah ini nih yang baru ini. Wah harus belajar banyak ini. Udah lama itu. Baru buat saya karena belum pernah mencoba gitu kan. Ya, gitu, keren. Ya itulah. Jadi alhamdulillah. Jadi kita banyak input-input baru terutama masalah yang dulu gaptek ya Tat ya. Ya, Oke, jadi target antum apa ini? Setelah mendosen, kemudian ya tadi nggak mau ke politik kah? enggak ya. Gini, gini. Alumni PKU loh. Dengerin. Politik tertinggi Ya, itu pendidikan. politik tertinggi itu pendidikan. Ini Jadi Ustadz Hasan saya, bukan sih? Hah? Siapa ini? Saya pernah dengar, tapi dari mana ya? Ustadz Hasan bukan? Ustadz Hasan. Oh iya benar Ustadz Hasan. Itu Jadi gimana? gini lah. Artinya gimana? Ya begini, saya cukuplah menjadi berperan dalam bidang pendidikan saja. Biarlah nanti murid-murid saya, murid-murid kita semua yang akan menjadi politik handal. Kita mencetak kader-kader politik Islam, Muslim yang handal, berkualitas, berakhlakul karimah. Kita cukup sebagai pencetak. Biarlah mereka nanti yang akan melaksanakan. Itu artinya pendidikan tertinggi adalah pendidikan. Ya, jadi ya semuanya banyak alumni Gontor yang sudah terjun di politik, bahkan sudah jadi menteri begitu ya, ketua umum ormas dan lain sebagainya ya. Justru yang paling berjasa adalah guru-gurunya ya, politik tertinggi gitu. Tertinggi adalah pendidikan. Itulah kenapa alasan saya kenapa Ustaz nggak mau saya ini sudah berpolitik. Ya. Tinggi lah. Ngajarin ininya ya, mahasiswanya untuk menjadi calon politikus. Alhamdulillah. Banyak sekali ini tips dan motivasi dari Ustadz Yoke Suryadharma Ali. Tanpa Ali. Tanpa Ali. Oke, insya Allah nanti next time kita lanjut ya deh. Kalau kepanjangan kalau kepanjangan ntar nggak ada yang nonton videonya. Ahlan. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tat sudah berjanjian waktu dari kemarin sampai sinyalnya ya kan. Alhamdulillah ini bisa ketemu di Unida. Semoga antum diberikan barokah, rezeki yang lancar, keluarga sehat semuanya. Semoga apa yang kita alami khususnya ketika corona pandemi ini segera berakhir dan semua kembali normal. Begitu tadi ya. Jazakumullah khairan katsira. Astagfirullahaladzim. Begitu tadi ya. Halo. Oh, udah mulai lemot ini, kelamaan kayaknya. Oke. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks very much. Sama-sama, Zat.